Pagi hari ini kita diberkati luar biasa dengan kehadiran, saya bilang ini bukan pendeta tamu saudara ya, bukan pastor tamu ya. Ini Pastor Ali dan Ibu Helen adalah keluarga rohani kita, dan saya mengucap syukur buat hatinya Pastor Ali dan Ibu Helen yang luar biasa saudara. Mereka tadinya tim penggembalaan di Bali, di Jimbaran ya. Sebenarnya udah enak di sana gitu ya. Tapi hati mereka Tuhan gerakan untuk merintis jemaat di Bekasi saudara. Oke, dari Bali udah nyaman, semua orang pengen ke Bali ya. Kita di sini semua pengen ke Bali gitu. Tapi yang di Bali bersedia ke Jakarta, ke Bekasi, yang orang Serpong kalau ke Bekasi pikir dulu katanya gitu ya. Macetnya dan sebagainya. Tapi hati mereka untuk merintis jemaat luar biasa saudara. Jadi kita berikan tepuk tangan gitu ya. Dan mereka pindah satu keluarga saudara, dari environment yang enak di Bali pergi ke Bekasi gitu ya. Ada banyak transisi, dan saya appreciate anak-anak mereka juga, hati mereka untuk menerima panggilan ini untuk merintis jemaat. Jadi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Pastor Ali, dan saya sudah membuka hati saudara untuk kita mendengar firman. Saya banyak diberkati dengan apa yang Pastor Ali bagikan dari staff devotion, kadang khotbah di Kuningan gitu ya. Dan saya percaya hari ini juga firman ini akan memberkati kita. Kehidupan Pastor Ali saya kenal udah lama juga ya, dari kuliahan kita ya, dari kuliahan, dan bagaimana zaman masih kampus ministry gitu ya. Beliau sangat passionate. Let's welcome, siapkan hati saudara. Let's welcome Pastor Ali. Amen. Come on Pastor Ali. Baik, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat. Oke. Baik, terima kasih untuk Pastor Agus, Miss Mikel, Pastor Justin dan Miss Amanda ya, dan tim kepemimpinan yang mempercayakan saya untuk bisa sharing melayani hari ini. Dan betul ya, jadi saya kenal Pastor Agus ini baru saudara. Jadi baru 30 tahun yang lalu. Ya, jadi dari zaman Orde Baru. Ya, berarti kalau 30 tahun itu 6 kali pemilihan saudara. Pemilihan presiden. Presiden boleh berganti. Ya, tapi kita tetap melayani Tuhan. Saya dan Pak Agus tetap melayani Tuhan. Ya, saya percaya Every Nation Serpong sangat diberkati dengan keberadaan Pastor Agus, Pastor Justin ya. Kenapa? Karena Pastor Agus dan Pastor Justin ini homemade saudara. Ya, dibuat ya, bukan langsung diambil, langsung jadi, tapi homemade ya, fresh from the church ya, dari Every Nation. Ya, jadi saya sangat belajar banyak hal dari Pastor Agus. Ya, jadi betul. Saya ketemu Pastor Agus tahun 96. Ya, saat kami saya peserta acara retreat di Wiracarita di Banten ya, Wiracarita ya. Jadi benar-benar saya waktu itu semester 2 dari latar belakang yang mungkin saya nggak ada passion untuk hal yang rohani, tapi saat itu saya mengalami Tuhan saudara. Dan sampai saat ini yang saya mengalami perubahan adalah saat saya worship. Ya, saya bisa lepas, bisa menari, bisa melompat, karena zaman dulu saya waktu ibadah angkat tangan pun begini saudara. Malu saya, apalagi maju ke depan. Tapi saya mengucap syukur, itu momen yang benar-benar saya bisa, Tuhan mengalami perubahan. Amin. Saya percaya setiap saudara yang hadir di tempat ini juga, suatu keputusan ikut Tuhan itu bukan keputusan yang salah. Amin. Itu keputusan yang akan memimpin saudara untuk saudara bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan tahun demi tahun saudara. Dan saya mengucap syukur Tuhan bisa memilih saya, memanggil saya. Karena apa? Karena sesuatu hal, saya rencana ke Bali itu sebenarnya mau bebas dari keluarga saya. Saya mau lepas saudara. Enak Bali men. Tapi saya mengucap syukur Tuhan mengasihi saya. Amin. Jadi saya percaya keputusan saudara untuk datang di tempat ini benar-benar ada rencana Tuhan untuk tahun demi tahun saudara ke depan. Amin. Kita akan masuk firman Tuhan dalam tema khotbah bulan ini. Saudara tahu, Living by Faith. Dan minggu lalu kita belajar Living by Faith in the workplaces. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar Living by Faith at home. Bagaimana kita hidup oleh iman di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita. Ya. Dan saya kasih judul yang khotbah hari ini adalah
From Home with Faith. Ya, biasa judulnya kalau biasa film-film tuh From Home with Love ya. Kalau ini From Home with Faith. Katakan bersama-sama saya, From Home with Faith. Ya, kenapa saya kasih judul bahasa Inggrisnya dulu? Kayaknya lebih enak gitu loh. Karena kalau bahasa Indonesianya saya ketik di Google dari rumah dengan iman ya. Kayaknya kurang ngambang gitu. Tapi kalau From Home with Faith itu kayaknya daya jualnya tuh lebih lah ya. Ya kalau film apa tuh Spider-Man kan Homecoming ya. Itu benar-benar menjual lah. Kalau ini benar-benar From Home with Faith, apa pesannya? Pesannya ini saudara. Saudara perlu mungkin banyak hal yang saya katakan nanti, tapi saudara perlu dengar pesan firmannya ini. Dari rumah dengan iman akan menghasilkan ibadah, yaitu worship kepada Tuhan yang benar, yang memberikan kemenangan dan menerima kekayaan akan janji-janjinya untuk keluarga kita. Ini pesannya. Kalau kita punya iman dari rumah kita akan memiliki ibadah yang benar kepada Tuhan. Bukan hanya ibadah yang benar, tetapi juga kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Dia. Dan kemenangan itu untuk kita memperoleh janji Tuhan. Amin. Jadi saya singkat, From Home with Faith itu worship, winning, dan wealth. Wealth ini bukan kekayaan secara materi. Wealth ini bicara tentang betapa banyaknya janji-janji Tuhan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara, ada satu kata ataupun kalimat yang mulai populer di tahun 2020 ya, sejak pandemi COVID-19. Ya, apa itu? Yaitu istilahnya work from home. Ya. Di waktu pandemi, waktu COVID, saudara kita tahu yang namanya work from home. Saya juga tahu ya. Jadi di gereja juga akhirnya kita kembali ke rumah. Ya. Semua kumpul di rumah. Ya, jadi mau ngapain aja di rumah. Walaupun saya nggak betah, ya, akhirnya saya perlu ketemu juga. Walaupun kita perlu pakai masker, tapi ada suatu peringatan. Lebih baik bekerja di rumah, ya. Kenapa, saudara? Karena di situ saudara akan benar-benar aman, terlindungi saat itu. Ya, saya ingat waktu saya di rumah awal-awal tahun 2020 bulan Februari, kita keluar dikit pun, saya ke pasar, saudara, karena hobi saya masak, ya. Saya ke pasar, saudara, dari pasar, coba, saya harus keramas, saya harus ganti baju. Saudara pernah alami gitu gak? Bener-bener kita tuh kayaknya, aduh, bener-bener, saya nggak tahu kok bisa keramas, ganti baju, harus ditaruh di luar bajunya, pokoknya serba menakutkan saat itu. Tetapi setelah di rumah, kita mengalami yang namanya rasa aman, rasa dilindungi, saudara. Tetapi saudara pernah gak berpikir, kenapa kok menggunakan home, bukan house? House kan rumah, saudara. Ya, kalau sudah bahasa Inggris ya jelas lah Pak, masa ada work from house, atau I go house, yang benar kan I go home, ya kan? Tapi tahu gak saudara pengertian tentang bedanya house dengan home? Ya, singkatnya kalau house itu bangunan, fisik, ya, tempat tinggal kita. Kalau home itu adalah keluarga, orang-orang yang tinggal, orang-orang yang merasakan aman, diterima, dan dicintai, saudara. Jelas ya? Jadi nggak go house, mau kemana? Mau go house dulu, go home. Saudara ketemu dengan orang-orang, ya. Saudara ketemu dengan orang-orang yang mengasihi saudara, yang peduli sama saudara, dan yang benar-benar care sama saudara. Saudara, waktu COVID saya menanya anak saya Bella, ya. Bella saat itu kelas 5 SD. Bella, kamu tahu gak ada COVID? Tahu gak bahaya COVID? Tahu, Babe. Kamu takut gak? Ini jawaban dia, ya. Jawaban dia, enggak. Kenapa? Kan ada Papi. Wih, saya langsung betapa hebatnya saya merasa. Saya juga takut, saudara. Tapi itulah home. Jadi bagaimana orang itu merasakan dikasihi, dijaga, dilindungi, saudara. Ya. Di zaman sekarang ini, saudara, banyak orang mungkin memiliki house yang sangat besar, ataupun mungkin kecil. Ada orang yang punya house atau bangunan rumah yang mewah, atau juga sederhana, milik pribadi, ataupun kontrak, tetapi kehilangan rasa home-nya, kehilangan rasa keluarganya. Mereka tidak merasakan dicintai, mereka tidak merasakan dikasihi,
Mereka tidak dirasakan untuk dipedulikan. Bahkan banyak penyebabnya. Mengapa mereka merasakan, saya tinggal di rumah, tetapi saya tidak merasakan dikasihi. Saya tidak merasakan home-nya. Saudara, begitu banyak orang yang akhirnya berjuang, akhirnya mereka menyerah dan kalah. Saudara, kalau saudara tahu, di tahun 2024 ini, tahun 2024 menurut data, ya, Provinsi Banten, ya, yang dimana Serpong ada sebagai salah satu, ya, bagiannya, kecamatannya, saudara tahu, menempati urutan kelima teratas yang memiliki angka perceraian lebih dari 12.000. 5 teratas, ya, mengalami perceraian. Artinya mungkin begitu banyak mereka yang 12.000 banyak itu, mereka memiliki house, mereka mempunyai rumah yang baik, mereka mungkin mempunyai rumah yang bisa dibanggakan, tetapi mereka kehilangan keluarga mereka. Mereka kehilangan home. Mereka merasa tidak dikasihi. Mereka tidak diperhatikan. Mereka tidak merasa dilindungi, saudara. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita saat ini sedang berjuang untuk dalam hal hubungan kita dengan keluarga kita? Apakah kita masih berjuang supaya home itu tetap ada? Atau kita sedang mengalami situasi kesulitan bergumul supaya home itu tetap ada dalam kehidupan kita? Dan saya percaya saudara, mungkin saudara yang datang sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, mahasiswa, ini tanggung jawab kita. Supaya bagaimana kita memiliki rumah, house, yang juga memiliki home yang kuat, hubungan yang kuat satu dengan yang lain. Amin. Mari saya mengundang saudara bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan dalam Yosua 24 ayat 14-15. Kita baca sama-sama. Ini yang tadi Pastor Agus bacakan di pembukaan. Oleh sebab itu, udah semua ya? Oke, Yosua 24 ayat 14-15. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang padanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, biar ini juga menjadi keputusan kami, iman kami, Tuhan. Segala situasi apapun yang kami alami, kami akan tetap beribadah kepada Engkau, dengan takut akan Engkau, dengan hati yang tulus, ikhlas, dan setia, Tuhan. Bahkan setiap kami, entah itu kami sebagai keluarga, sebagai orang tua yang datang hari ini, sebagai anak, Tuhan, Bapak, kami berdoa sebagai suami istri, biar kami percaya, kami punya keyakinan yang kokoh di dalam Engkau, untuk kami beribadah kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai tempat ini, biar kami memiliki hati seperti tanah yang baik, yang akan Kau taruh benih firman itu dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau kita tahu kata rumah dikatakan aku dan si isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata rumah itu juga memiliki pengertian yang sama, yaitu home, bukan bangunan. Ya, jadi Yosua mengatakan aku dan si isi rumahku itu akan beribadah kepada Tuhan. Itu bicara tentang aku dan seluruh keluargaku, bukan bangunan. Betapa begahnya, betapa besarnya bangunan yang dimiliki oleh Yosua mungkin, tetapi di sini katakan house ini bicara tentang hubungan satu dengan lain. Bahkan dikatakan keluarga itu atau home itu bicara juga termasuk beberapa generasi, ya, anak cucu. Yosua juga pelayanan dan juga ternak. Ternak itu termasuk keluarga, household, ya. Bahkan mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan, ya. Mengapa Yosua begitu yakin dan mengambil keputusan untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Mengapa Yosua bisa begitu memiliki iman, situasi apapun juga dia tetap percaya kepada Tuhan? Dan dari mana Yosua dapat memiliki iman kepada Tuhan? Kita bicara tentang bagaimana living by faith at home. Kita juga perlu belajar bagaimana firman Tuhan tentang Yosua, saudara. Dari mana Yosua dapat memiliki iman kepada Tuhan Allah Israel? Saudara, ada 3 hal cara bagaimana kita ingin mengenal seseorang lebih dalam.
Ada 3 hal. Yang pertama, saudara perlu cari tahu dulu apa yang dia lakukan. Kebanyakan kita salah. Kebanyakan kita menilai seseorang dari penampilannya. Makanya ada pepatah katakan, jangan menilai buku dari covernya. Itu betul. Karena kalau kita ingin mengenal seseorang, kita harus cari dulu apa yang dia lakukan. Yang kedua, apa yang dia katakan, saudara. Yang ketiga, baru saudara cari tahu siapa sih dia, anak mana sih dia. Oke? Nah, dari Yosua pasal 24 kita bisa mengetahui dari mana Yosua memiliki keyakinan yang iman yang kokoh untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Yang pertama adalah dari kebenaran Tuhan. Yosua mengetahui siapa Tuhan yang dia sembah. Itu dari kebenaran Tuhan. Ayatnya seperti ini, saudara. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Saudara, antara Yosua dengan Abraham itu ada waktu sekitar 700 sampai 750 tahun. Tetapi kenapa Yosua bisa tahu cerita tentang Abraham? Itu 700 tahun loh. Itu bukan suatu hal yang baru kemarin, baru 1 bulan, tapi ini 750 tahun jaraknya. Tetapi kenapa Yosua bisa mengetahui, mengerti tentang nenek moyang mereka, yaitu Abraham, dipanggil oleh Tuhan? Karena itu kebenaran Tuhan. Kebenaran yang hidup dari generasi ke generasi. Dan Yosua, sebelum dia dipanggil untuk memimpin bangsa Israel, apa pesannya Allah kepada Yosua? Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sedangkan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua mengetahui bagaimana Allah yang dia sembah memilih Abraham dari kebenaran firman Tuhan yang dia baca, yang dia renungkan, saudara. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Bagaimana kita memulai memiliki iman dalam keluarga kita. Saudara, Yosua bisa mengetahui bagaimana Allah dikatakan mengambil bicara tentang Tuhan yang berdaulat memilih dan memanggil Abraham. Jadi Abraham dipanggil Tuhan itu bukan karena Abraham pantas, bukan karena Abraham layak. Karena diceritakan tadi mereka sedang menyembah ilah lain. Tetapi dikatakan ada karena kasih karunia Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama saya, karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Saudara, Abraham dipanggil bukan berarti dia sudah punya iman yang besar dulu. Dia layak, dia pantas. Tetapi dikatakan aku mengambil. Artinya tidak ada bagian dari Abraham, tapi Allah yang mengambil. Mengambil itu artinya memilih. Ya, untuk apa? Untuk mengikuti Tuhan. Dan respon Abraham dikatakan di Ibrani 11:8, karena iman Abraham taat. Jadi karena iman dari rumah, ya, dari rumah dengan iman keluar mereka. Dikatakan ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kita mengucap syukur Abraham memang tidak mengenal Tuhan. Dia sedang hidup dalam dosa, tetapi Allah mengambil, memilih, membawa dia. Artinya karena kasih karunia Tuhan semata, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Setiap kita sebenarnya saat kita ada di sini, setiap kita orang-orang yang sebenarnya nggak pantas. Kita orang-orang yang nggak layak untuk ikut Tuhan. Tetapi satu hal, ada kasih karunia Tuhan. Amin. Ada karena kasih karunia Tuhan. Bahkan di Roma 5:8 dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan berarti ketika kita sudah bertobat. Berbeda dengan kepercayaan yang lain. Kepercayaan yang lain berusaha untuk layak di hadapan Tuhan. Tetapi
Iman kekristenan, Tuhanlah yang melayakkan kita. Mungkin saat ini saudara sedang bergumul dalam dosa. Saudara dalam bergumul dalam kelemahan saudara. Mungkin dalam keluarga saudara sedang mengalami masalah dan kesulitan yang besar. Tetapi satu hal, bukan karena kita layak Tuhan pilih kita, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Amin. Mari saudara kita merespon. Bagaimana kita memiliki iman di dalam keluarga kita. Kita perlu tahu kebenaran firman Tuhan. Seperti Yosua. Yosua tahu kenapa? Dia mendengar firman Tuhan. Dan kita juga tadi sudah mendengar firman Tuhan. Bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dengan Kristus mati untuk kita. Saat kita masih berdosa. Dan dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Saya mau katakan setiap saudara, nggak peduli masalah dalam keluarga saudara, kesulitan, saudara bergumul dalam segala hal keuangan ataupun apapun juga. Tapi mari kita lihat, selama saudara percaya bahwa Yesus mengasihi saudara, ada iman dalam hidup saudara. Amin. Ada iman yang mengalahkan, iman yang mengatasi segala situasi. Yang kedua saudara, dari mana Yosua bisa belajar dan percaya memiliki iman kepada Tuhan? Dari pengalaman bersama Tuhan. Ya. Terus Yosua 24 ayat 5, 6 dan 8. Saya nggak perlu baca. Di situ menjelaskan bagaimana ayat yang kelimanya, lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulai Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Saudara, pada saat keberadaan Yosua itu juga satu tim dengan Musa, dengan Harun, ya, untuk mereka membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukan hanya tahu akan kebenaran, kita memiliki iman, pertumbuhan iman kita juga perlu pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan Yosua melihat, saat Yosua menulis kitab Yosua, itu usianya 110 tahun, sudah. 40 tahun dia di Mesir, dan selama 70 tahun. 40 tahun juga dia di padang gurun, 30 tahun dia merebut tanah perjanjian. Sudah, kalau orang tua bilang sudah banyak makan asam garam. Tapi luar biasa tidak, hipertensi. Yosua ini menasehati. Dia bukan orang yang baru kenal Tuhan, tapi dia mengalami Tuhan. Dia melihat bagaimana bangsa Israel berjalan di padang gurun. Bagaimana Tuhan perlu melakukan 10 tula supaya bangsa Mesir mengizinkan bangsa Israel keluar. Tula yang diberikan kepada bangsa Mesir itu bukan hanya sekedar supaya bangsa Mesir mengizinkan, tetapi yang luar biasa, 10 tula itu menggambarkan bahwa Tuhan yang disembah oleh Yosua adalah Tuhan yang mengalahkan dewa-dewa Mesir. Karena kalau saudara baca 10 tula itu adalah gambaran dari dewa-dewa Mesir yang disembah oleh rakyat Mesir. Tetapi Allah mengalahkan, Tuhan mengalahkan. Amin. Dan juga kalau saudara tahu, bangsa Israel yang keluar dari Mesir menurut data adalah 2,5 juta diperkirakan. Dan kalau itu berjalan sebanyak 5 baris, itu panjangnya 175 km. 2,5. Kenapa? Karena dengan ternak dan barang-barangnya. Saudara bisa bayangkan 175. Saya dari Bekasi ke sini aja nggak ada sampai 175 km. Dan yang luar biasa, mereka berjalan di padang gurun. Mereka bukan berjalan di mall. Adem, ada AC. Enggak. Mereka di padang gurun. Dan itu benar-benar, kalau kita tahu padang gurun, ya ampun. Dan itu berjalan bukan hanya 2 hari, saudara, 40 tahun. Saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan yang disembah, Tuhan memimpin bangsa Israel itu berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Dan saudara pikir pasti saat berjalan itu apa yang dibutuhkan? Pasti makanan dan minuman. 2,5 juta saudara. Dan saudara tahu, ini ada yang ngitung, bukan saya yang ngitung, ya. Membutuhkan makanan sampai 900 ton mana yang setiap hari selalu datang dan tidak terlambat. Saudara kumpulkan pabrik roti, MBG, saudara kumpulkan semua, bisa gak menyediakan 900 ton setiap hari?
Jumat dan Sabtu dan Minggu double. 1.800 ton. Dan air minum, kalau saudara cek, membutuhkan 10 juta liter, saudara. Saudara kumpulkan pabrik-pabrik air, swasta maupun PDAM. Bisa gak menyediakan? Saudara, mungkin kelihatannya, ini dongeng gak ya? Tapi ini kebenaran firman Tuhan, saudara. Saudara bisa bayangkan Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tahu dan peduli, tahu kebutuhannya. Dan yang luar biasa, selama 40 tahun, bangsa Israel tidak mampir ke mall beli baju, beli sepatu, saudara. 40 tahun. Saudara tahu, keadaan padang pasir itu kasar, bahkan berkarang, saudara. Dan sepatunya nggak copot, nggak putus. Saudara bisa bayangkan, aduh saya bilang, aduh Tuhan. Kita udah mau putus, saya khawatir, aduh. Ini Tuhan pelihara, saudara. Coba merek apa yang bisa bertahan 40 tahun? Made in heaven. Yang bisa. Amin. Saudara, saya mau membuka saudara. Gak cukup kita hanya baca firman Tuhan. Kita perlu mengalami Tuhan. Yosua mengalami Tuhan. Yosua membuktikan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Dan Tuhan menyertai dengan tiang awan, tiang api. Bahkan tidak ada binatang pun yang bisa menyerang bangsa Israel kecuali Tuhan yang suruh. Seperti itulah Tuhan yang kita sembah. Bagaimana dengan kita sekarang, saudara? Saudara, Tuhan katakan di Matius 1 ayat 23 dan Matius 28, 19, 20 dikatakan bahwa Yesus saat dia dinubuatkan akan datang, dikatakan bahwa ada Allah yang menyertai kita, Immanuel. Dan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia katakan bahwa aku menyertai engkau. Tuhan yang sama saat menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir, saat mereka berjalan di padang gurun 40 tahun. Tuhan yang sama juga yang menyertai kita saat ini. Mari rindukan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya nggak tahu situasi keadaan saudara. Mungkin saudara sedang mengalami masalah keuangan, bergumulan dengan suami istri, dengan anak atau dengan orang tua saudara, ataupun bergumul dengan dosa saudara. Sepanjang saudara mendengar bahwa Tuhan memilih kita bukan karena kita layak, tapi karena Dia mengasihi kita. Saudara, ada iman untuk saudara bisa mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Yang ketiga saudara, pengenalan akan Tuhan. Setelah dia tahu kebenaran, dia mengalami, dia bisa mengenal lebih dalam Tuhan. Amin. Yosua mengenal bagaimana Allah Tuhan yang dia putuskan untuk dia sembah. Dikatakan demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang akan kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang akan makan hasilnya. Amin. Dikatakan Yosua mengenal Tuhan yang selalu menepati janjinya. Amin. Janji Tuhan kepada Abraham adalah janji bagaimana bangsa Israel akan keluar. Dan itu ditepati 750 tahun, saudara. Janji Tuhan ditepati. Kita mengenal Tuhan, kita Tuhan yang menepati janjinya sesuai dengan waktunya. Dan waktunya yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin saudara sedang menantikan janji Tuhan. Tuhan, saya sedang mendengar bagaimana Kau berjanji dalam kehidupan saya. Percaya, saudara, Tuhanlah adalah Tuhan yang menepati janjinya. Pengalaman seperti inilah, pengenalan akan Tuhan seperti inilah yang membuat Yosua mengambil keputusan. Aku dan seisi rumahku, dikatakan, beribadah kepada Tuhan. Ini bukan hanya sekedar slogan biasa, saudara. Slogan yang mungkin diucapkan. Ini bukan kata-kata motivasi. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Pulang, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. No, ini bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Yosua mengenal siapa Tuhannya. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, saudara. Dan yang 11 ayat 32 katakan seperti ini. Dan orang-orang berlaku fasik terhadap perjanjian yang dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Kita penting bagaimana kita perlu iman, kita perlu kebenaran firman Tuhan. Itu makanya
Banyak orang yang bertanya, bisa kita boleh nggak baca firman atau nggak baca firman? No. Baca firman Tuhan untuk kita bisa tahu kebenaran Tuhan, untuk kita bisa mengalami Tuhan, dan juga untuk kita bisa mengenal Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tapi nggak cukup hanya sekali bertobat, saudara cukup mendengar. Tetapi saudara perlu juga terus menerus, saudara. Makanya, kalau saudara tahu, di dalam bahasa Inggris ada perbedaan kata believe, kata trust, kata faith. Believe bicara tentang apa yang sudah terjadi. Kalau kita believe God, kita percaya apa yang sudah Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Itu awal. Tetapi kita perlu trust. Kita perlu bertumbuh. Bertumbuh itu artinya apa? Apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Walaupun belum terjadi, saya percaya Tuhan, saya percaya. Terjadi juga. Terus saudara ngalami masalah lagi. Saya percaya Tuhan, saya percaya. Terjadi juga. Itu trust. I trust you. Tetapi saudara, ada hal yang lebih lagi yang kita perlu bertumbuh, yaitu faith. Faith artinya, walaupun Tuhan nggak menjawab doa kita sampai Tuhan meninggal, kita tetap percaya. Bukan karena apa yang Dia katakan, bukan apa yang Dia lakukan, tapi siapa Dia. Itu faith. Walaupun saudara mungkin doa saudara nggak dijawab, mungkin tidak ada terobosan, tetapi saudara seperti iman Sadak dan Abednego. Walaupun Tuhan kami tidak menolong, tapi kami tetap menyembah Dia. Faith. Iman, saudara. Iman inilah yang dibutuhkan untuk rumah kita, saudara. Untuk keluarga kita. Dengan cepat, saudara, apa yang kita bisa hasilkan saat kita memiliki iman yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama adalah worship from home. WFH. Amin? Worship from home. Ya, bukan hanya work from home, tapi worship from home. Kita perlu beribadah dari rumah. Kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Kita tahu Tuhan yang mengasihi kita, bahkan saat kita masih berdosa. Dan Tuhan kita Tuhan yang menunjukkan janjinya, apa yang dikatakan itu terjadi. Masa kita menyembah Allah lain? Masa kita sampai lock out gara-gara kecewa dan Tuhan belum jawab? Saudara, kata beribadah itu melayani dan bekerja. Ya, serve and work. Kata ibadah itu melayani dan bekerja. Artinya seperti ini, saudara. Beribadah kepada Tuhan berarti melayani dan bekerja untuk Tuhan yang kekal dan maha kuasa sebagai pencipta, penguasa, dan pemilik kehidupan. Dengan integritas, sepenuh hati, tidak kompromi, dan sesuai kebenaran firman Tuhan. Itu worship. Jadi saudara, worship itu artinya melayani dan bekerja. Banyak orang yang mengutamakan melayani Tuhan, tapi bekerjanya memprihatinkan. Senin sampai Minggu dia tetap rajin bersemangat melayani Tuhan. Ya, bahkan pulang hanya ganti baju, saudara. Kembali lagi ke gereja. Tetapi dalam pekerjaannya sering bolos, sering lupa, sering bohong. Tetapi juga ada orang yang bekerjanya itu kuat, semangat. Disuruh datang jam 4 pagi, datang setengah 4 pagi, saudara. Profesional. Tetapi saat ke gereja, datang saat Tuhan pendeta memberkati, saudara. Yang penting berkatnya. Saudara, beribadah bicara tentang melayani dan bekerja untuk Tuhan. Makanya Paulus katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hatimu seperti untuk Tuhan. Berbuat di sini bekerja. Mari saudara, sebagai orang yang sudah ditebus, kita jangan membedakan bekerja dan melayani. Bekerja itu saya semangat, kenapa? Kamu digaji. Tetapi melayani, jangan bilang saudara nggak digaji. Tuhan udah bayar dulu di depan, saudara. Yesus sudah mati untuk kita. Dan harganya darahnya. Harusnya kita lebih lagi. Tetapi bekerja dan melayani itu beribadah. Amin. Yosua mengatakan, aku bekerja, aku melayani untuk Tuhan. Mari saudara bekerja boleh, semangat boleh. Tapi melayani Tuhan juga lebih semangat, saudara. Karena saudara, Tuhan udah bayar DP-nya dulu. Sampai lunas, saudara. Amin. Itu Tuhan kita.
Iman di dalam keluarga akan menghasilkan worship from home. Mari menyembah Tuhan, tidak kompromi, berintegritas untuk Tuhan. Dikatakan saudara, Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, ibadah bicara tentang melayani dan bekerja sepenuh hati untuk Tuhan. Ya, kalau saudara bekerja, saudara pikirkan, ini menyenangkan Tuhan nggak? Ini membuat nama Tuhan dimuliakan nggak kalau saya lakukan begini? Sama juga saat saudara melayani. Apa yang saya lakukan ini menyenangkan Tuhan nggak? Karena setiap kita yang hidup baru dalam Tuhan, kita perlu memikirkan dan mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Amin. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Yang kedua, iman yang benar yang kita miliki menghasilkan winnings from home. WFA. Bagaimana kita mengalami kemenangan dari rumah kita. Kesulitan, masalah bisa saja terjadi. Tapi sepanjang dikatakan tadi, Pastor Agus katakan, Tuhan mau memimpin kita. Tuhan mau menuntun kita. Yaitu kemenangan. Satu kuncinya saudara, Yosua mengalami begitu banyak kemenangan. Ketaatan. Ketaatanlah yang membawa Yosua masuk dalam kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Ketaatan kita akan menghasilkan pertolongan Tuhan. Ketaatan kita akan menghasilkan mukjizat Tuhan, terobosan dalam hidup kita. Yaitu saat kita taat mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, suatu saat Yosua telah menang mengatasi bangsa mengatasi kota Yeriko. Ya, mereka akan berperang melawan bangsa Ai. Bangsa Israel udah merasa percaya diri. Ya. Dia udah merasa percaya diri, nggak usah dengan banyak tentara, dengan sedikit tentara aja kita bisa mengalahkan tentara bangsa Ai. Tapi apa terjadi? Mereka dikalahkan. Kenapa? Ada satu keluarga yang tidak taat, yaitu dosa akan saudara. Keluarga ini paling utama saudara. Karena dari penciptaan Tuhan memberkati di keluarga. Tetapi kejatuhan manusia juga di keluarga. Dan Yesus mati untuk kita karena dia taat, bahkan taat sampai mati. Supaya apa? Kita yang ditebus bisa taat kepada Tuhan. Amin. Ketaatanlah kunci bagaimana kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. 1 Korintus 15, 57 dan 58 katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita memiliki kemenangan di dalam Yesus Kristus. Saudara, ada satu cerita, saudara, ada seorang ibu yang mengalami pergumulan yang berat di dalam rumah tangganya. Ya. Dan pengalaman itu, masalah yang sedang dihadapi itu membuat dia bisa stres, bahkan depresi, saudara. Masalah di rumah tangganya. Dan dia berusaha untuk mencoba untuk bisa tidur karena stres dan depresinya dia nggak bisa tidur, saudara. Dan dokter memberikan dia obat penenang, obat tidur. Tetapi masalahnya dari ukuran dosis sedikit sampai maksimal, dia tetap tidak bisa tidur. Sampai suatu saat saudaranya mengatakan, ya udah kamu doa aja. Doa dong, dikatakan doa aja, doa gitu kan. Oh iya, saya berdoa. Setelah dia doa, tetap nggak bisa tidur. Sampai suatu saat dia tahu bahwa firman Tuhan katakan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan kekhawatiranmu. Saudara, dia lakukan suatu hari, dia berdoa. Dan dia berdoa, dia nggak pakai jaim-jaim lagi. Dia berdoa, dia komplain kepada Tuhan. Dia keluarkan segala keluh kesahnya. Dia keluarkan semua. Dan dia sadar, saudara, dia baru bangun pagi hari. Ternyata setelah dia begitu banyak, akhirnya dia bisa tertidur, saudara. Saudara, terkadang kemenangan kita itu saat kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Apa masalah kita saat ini? Curahkan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Saudara, yang terakhir, iman yang benar membuat kita bisa mengalami kekayaan janji Tuhan dari rumah, wealth
from home. Ya. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Saudara, saat kita punya percaya kepada Tuhan, ada janji Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Dan janji Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan saudara. Dan saudara tahu, di dalam firman Tuhan, menurut salah seorang teologia, Everett F. Harrison, dia mencatat ada 3.573 janji Tuhan yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita mentaati apa yang diarahkan. Ada janji Tuhan yang begitu banyak yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Yang pasti, yang paling utama, janji Tuhan adalah janji keselamatan. Yesus katakan, lebih baik aku pergi. Ya. Untuk apa? Aku menyiapkan tempat tinggal. Aku menyediakan rumah. Yaitu bawa janji keselamatan, hidup yang kekal. Karena itulah Yesus untuk datang buat kita. Tetapi Yesus juga tahu kita selama kita menjalani kehidupan kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan. Untuk kita memperoleh janji Tuhan, kita perlu mengetahui dan mentaati apa yang Tuhan firmankan. Amin. Saya percaya saudara, hari ini bukan suatu hari yang mudah. Karena firman Tuhan katakan hari-hari terakhir ada masa akan datang, masa yang sukar. Tetapi percaya saudara, bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan menuntun. Seperti Yosua akhirnya percaya. Dan dia mengambil keputusan untuk tetap mengikuti Tuhan dan menyembah Dia. Saya tutup dengan satu kesaksian saudara. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Narida. Ini fotonya saudara. Ibu ini datang ke Bali di usia 53 tahun. Dan dia sebenarnya mau happy di sana. Ya, dengan kehidupan yang glamor. Ya, dia mau happy. Dia perokok berat. Ya, dia minum. Ya, bahkan saya baru kaget dia cerita, saya juga pernah main judi saudara. Main judi saudara di Jakarta. Ya, mungkin kalau dia menang, dia ke Bali. Kehidupan seperti itu. Sampai suatu saat saudara, Tuhan memanggil dia. Sama seperti Tuhan memanggil Abraham. Bukan saat dia sudah bertobat, tapi justru saat dia hidup dalam dosa itu. Tuhan memanggil dia. Dan di tahun 2002, dia bertobat dan memberi hidupnya kepada Tuhan. Tetapi saudara, setelah bertobat, dia ceritakan kepada suaminya, dia ceritakan kepada anak-anaknya, dia dimusuhi saudara. Dia dikucilkan karena mereka ini latar belakang dari keluarga yang berbeda dari iman kekristenan. Ya, menantunya dari Bali, ya, dan mereka seperti keluarga Pancasila jadinya. Beda-beda kepercayaannya. Tetapi dia berusaha menemukan Tuhan yang benar. Dan saat itu dia mempunyai hati untuk peduli kepada keluarganya, kepada suaminya. Dia mulai peduli kepada anak-anaknya. Dia peduli kepada menantunya, bahkan cucunya saudara. Tetapi yang dia terima adalah dia dikucilkan. Setiap dia baru pulang dari gereja, yang tadinya mereka kumpul, mereka pada apa? Mereka pada masuk ke kamarnya masing-masing. Tinggal dia sendiri. Seperti itu saudara. Dan tetapi yang luar biasa, dia tetap berdoa, dia tetap berusaha mencari cara supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Dan luar biasanya, Ibu Narida ini punya cerita, punya ide. Setiap anak-anaknya ulang tahun, diundanglah kita, gereja-gereja, untuk melayani, membuat acara di rumah. Ya, cucu-cucunya ulang tahun, saudara. Akhirnya mereka bisa mendengar. Setiap ada acara gereja, diundanglah mereka. Tapi mereka datang akhirnya. Dari 2002, dia sedang bergumul kepada Tuhan, dan yang luar biasa saudara, 2007, 5 tahun, Tuhan mulai menjamah satu demi satu. Suaminya, ya, sebelah kanan saya, suatu saat suaminya ini kena stroke saudara. Kena stroke, dan di saat situasi yang masa seperti itu, ya, ada kesempatan dia bisa menceritakan kasih Tuhan kepada suaminya itu. Dan yang luar biasa, suaminya mau percaya. Dan setelah percaya, memberi dibaptis, suaminya bisa kembali pulih seperti sebelum kena stroke saudara.
Dan yang lebih biasa lagi, ini anaknya yang paling bawah, sekeluarga. Suatu saat keluarga ini, menantunya saat ingin merayakan ulang tahun di klub, tiba-tiba dia melihat, sebelum mereka nih minum minuman keras menantunya, dia bisa melihat penampakan tentang Yesus. Dia benar-benar 2 kali dia mengalami itu. Sehingga dia menelepon Pastor Bambang saat itu, dia bilang, Pak, saya mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Suatu hal yang luar biasa bisa terjadi melalui seorang ibu. Dan mereka memutuskan, suatu saat mereka memutuskan ke Lombok hendak membuka suatu elephant park, kebun binatang gajah. Tetapi masalahnya saat itu di tempat yang mereka akan adakan kebun binatang gajah itu tidak ada air. Setelah berpuluh-puluh tahun tidak ada sumber air, saudara. Tetapi dia merasa, ya, Tuhan mau dia buat di sini, di Lombok itu. Setelah digali 30 sampai tukangnya mengatakan, Pak, kayaknya udah nggak bisa, Pak. Kayaknya nggak ada air di sini, Pak. Mungkin di angka 60 meter. Tetapi dia yakin, Pak, saya yakin. Gali lagi. Kedalaman 70, keluar air yang besar. Dan sumber air itu bukan hanya untuk kebun binatangnya, tetapi juga untuk desa yang ada di situ. Jadi kita percaya kepada Tuhan melalui iman seorang yang bernama Ibu Narida. Bukan hanya diselamatkan seluruh keluarganya, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Mari saya mengundang setiap kita bagi berdiri. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami berdoa pada hari ini, Tuhan, biar kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan iman yang benar untuk keluarga kami, Tuhan. Kami membutuhkan iman untuk kami bisa mengenal Tuhan yang benar. Dan kami bisa mempercayainya, Tuhan. Dan biar kebenaran firman-Mu ini sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami ingin mengalami kebenaran firman-Mu. Jika saudara datang pada hari ini, dan saudara katakan, Tuhan, saya perlu mendengar, saya perlu menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya perlu tahu, Tuhan, bagaimana Engkau mengasihi saya. Dan jika itu saudara belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, saudara belum membuka hati saudara, mempersilakan Yesus masuk dalam kehidupan saudara. Jika itu saudara, dan saudara Tuhan bicara dalam hati saudara, taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada hari ini di dalam nama Yesus. Engkau yang menaruh setiap kami di tempat ini untuk kami mau sungguh-sungguh di dalam Engkau. Jika saudara yang mau sungguh-sungguh berkomitmen di dalam Tuhan, saudara mau memberikan hidup saudara kepada Tuhan, katakan dengan bersama-sama dengan saya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur hari ini. Saya mau membuka hati saya untuk mempersilakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya menyerahkan hidup saya kepada Engkau, Tuhan. Engkau memimpin dan menuntun hidup saya mulai hari ini di dalam nama Yesus. Jika saudara juga datang dalam keadaan pergumulan di dalam keluarga saudara, dan saudara perlu membutuhkan iman untuk saudara bisa mengatasi setiap kesulitan yang saudara alami di dalam rumah tangga saudara, mari angkat tangan saudara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami katakan pada hari ini dalam nama Yesus, siap tangan-tangan yang terangkat, yang membutuhkan pertolongan yang dari Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Seperti Engkau Tuhan yang menyertai Abraham, menyertai bangsa Israel, Engkau juga Tuhan yang menyertai kami. Engkau juga yang memimpin kami pada hari ini. Engkau juga yang menuntun kami. Kami menyerahkan setiap kesulitan dan masalah. Bapa, kami sepakat, berbicara kepada kami. Berfirmanlah kepada kami. Dan kami taati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk buat saudara. Tuhan.